Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Faiza Zakiah akan menerangkan tema 4, subtema 3 yang berjudul pekerjaan orang tuaku. Nah, sebelum kita memulai pekerjaan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Nah, hari ini apa kabar adik-adik? Sehat semua kan? Baik. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah ada yang tahu artinya pendongeng? Nah, siapa di sini yang tahu maksud dari pendongeng? Tidak ada yang tahu. Nah, sekarang saya jelaskan ya, pendongeng itu apa. Nah, pendongeng yaitu adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Jadi, kalau saya bercerita kepada adik-adik semua, berarti saya termasuk pendongeng. Sekarang mari kita membaca. Nah, dibuka halaman 95 yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Dibaca halaman 95 sampai halaman 96. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca ya. Nah, sudah selesai apa belum membacanya? Kalau sudah selesai, mari kita mencari unsur cerita di dalam cerita yang sudah kita baca. Unsur cerita itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada judul, yang kedua tokoh, yang ketiga watak, serta yang keempat yaitu pesan moral. Nah, siapa yang tahu di sini judul itu apa? Judul itu adalah nama yang digunakan sebuah buku atau isi buku dengan singkat. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu apa sih? Orang yang berperan di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, watak. Apa yang dimaksud dengan watak? Watak yaitu sifat yang dimiliki tokoh di dalam cerita. Jadi kalau semisal di dalam tokoh tadi ya, Tupai ini berwatak baik. Lah, kenapa kok berwatak baik? Karena Tupai saling membantu. Yang keempat yaitu pesan moral. Nah, apa sih pesan moral itu? Nah, pesan moral itu adalah pesan yang dapat kita simpulkan atau yang dapat kita ambil dari dalam tokoh atau dari dalam cerita yang sudah kita baca. Nah, mari kita menentukan unsur cerita ya. Nah, coba di sini tadi judulnya kira-kira apa? Ya, benar. Tupai dan Ikan Gabus. Kalau tokoh di dalam cerita ini siapa? Tupai dan Ikan Gabus. Lah, watak di dalam tokoh ini, kalau Tupai wataknya apa? Baik atau protagonis. Karena Tupai saling membantu. Kalau pesan moralnya yang dapat kita ambil dari cerita tadi, kita harus rajin tolong menolong, harus sering tolong menolong, sering membantu temannya dalam keadaan apapun sebisa mungkin. Nah, sekarang siapa yang berani menceritakan kembali cerita yang sudah kalian baca? Ya, itu Mas Alvin, coba cerita. Gimana sih ceritanya? Teman-teman harap disimak ya, Mas Alvin mau cerita. Nah, ayo beri tepuk tangan kepada Mas Alvin karena sudah mau bercerita. Selanjutnya, kalian itu tahu nggak sih kalau biasanya pendongeng ada yang menggunakan wayang. Nah, wayang itu biasanya terbuat dari kayu yang dibuat oleh pengrajin kayu.
Selanjutnya, ayo kita cari tahu terlebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Kita simak ya. Nah, pohon yang di hutan itu biasanya ditebang, lalu diangkut ke kota, lalu dijual oleh penjual dan ada yang membeli. Nah, biasanya yang membeli itu para toko-toko di mebel. Lah, selanjutnya para pekerja yang ada di mebel itu mengrajin kayu. Nah, semisal ada yang membuat meja, kursi, wayang-wayangan tadi, dan masih banyak lagi. Dari sini ada yang ditanyakan untuk mata pelajaran hari ini? Tidak. Nah, kalau tidak, saya di sini mau berterima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah mau mengikuti pelajaran hari ini. Nah, mari kita berdoa bersama-sama membaca kafaratul majelis untuk mengakhiri pelajaran di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.